keindonesiaan bersama jurnalis senior harian Kompas Budiman Tanurjo. Di satu meja The Forum setiap Rabu pukul 8 malam di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menyapa pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Semoga hari Anda hari ini semakin semangat, semakin ceria, apalagi untuk Anda nih yang merupakan fans klub dari Bayern Munchen. Baru-baru ini ya, Bayern Munchen menjadi pemenang Liga Champions setelah menang 1-0 atas Paris Saint-Germain. Mungkin Anda salah satu penggemarnya nih yang ada di Kota Makassar. Hari ini saya juga mengajak teman-teman pecinta klub Bayern Munchen untuk hadir hari ini. Mereka ini dari Strassen Jungen Bayern Munchen Makassar. Ya. Selamat pagi teman-teman. Halo pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baik. Nampaknya memang kelihatannya ini sangat bahagia ya. Iya masih. Pagi hari ini ya. Iya masih suasana juara ya. Masih suasana Iya. juara. Iya. Oke. Nah yang sebelah kanan saya ini ada Maulana Rivaldi. Halo. Dan juga ada Jerils ya hari ini. Oke. Bayern Munchen hari ini beberapa hari yang lalu menjadi pemenang Liga Champions. Pastinya teman-teman juga ini kecipratan bahagia juga Iya, ya. bahagia. Sebagai Gak penggemar tuh sia-sia bahagia nonton ya. betul. Senin dini hari kemarin Iya. ya. Oke, tapi sebelum saya tanya-tanya lagi mengenai Strassen Jungen Bayern Makassar ini, saya mau dengar dulu dong. Pasti setiap klub ada yel-yelnya dulu ya. Fans, ada apa yang membuat mereka jadi semangat. Boleh dong nyanyiin kita pagi hari ini biar pemirsa di rumah juga semangat. Oke. Bavarian hub ale ale. Bavarian hub Bavarian hub Bavarian ale ale. Itu aja. Oke. Nanti goyang kalau terus. Bavaria hub ale ale. Itu Iya. apa artinya? Kalau Bavarian kan itu Julukan ya julukan untuk Munchen ya. Kalau ale ale lebih kata semangat kita aja. Oke. Jadi ini kalau lagi nonton pada nyanyi lagu ini ya tadi. Nge-chance ya. Oke. Nah, kalau dari Strassen Jungen Bayern Makassar ini sebenarnya sejak kapan sih terbentuknya? Jadi kalau khusus Makassar kita terbentuk 2015 ya. Setelah di nasionalnya itu terbentuk 2013. Jadi saya jelaskan dulu. Strassen Jungen itu salah satu fans Bayern Munchen yang diresmikan langsung oleh Bayern Munchen. Jadi, langsung ya. Iya, jadi kalau kita berbicara fans kan banyak loh, banyak ya. Kami salah satunya, dan kami buat kelompok yang mungkin bedanya ada di setiap fans. Perbedaannya adalah kalau di Strassen Jungen, karena Strassen Jungen kalau diartikan bahasa Indonesia artinya anak jalanan ya. Iya, Strasse jalan ya dari bahasa Jerman ya. Strassen Jungen itu anak jalanan. Jadi kenapa berbeda? Karena kami kalau mungkin bisa dibilang ultrasnya. Yang biasanya kalau kita nonton selain baju warna kebanggaan tim, kita pakai baju warna hitam. Karena lebih di 90 menit itu kita kayak nyanyi terus, joget, bahkan sampai nggak lihat pertandingan gitu. Nanti pulang bertanya berapa kosong. Karena kita euforianya terbawa terus di sepanjang di pertandingan itu. Oke, ini ultras ya, yang pokoknya garis kerasnya gitu. Iya, tapi kalau di Makassar sama-sama. Oh, sama. Iya, karena kan jauh kalau mau ke Jerman. Tapi siapa tahu ya kalian bisa ke Jerman amin, gitu ya. Amin. Semoga ada rezeki ya. Langsung Bayern Munchen di sana. Berarti ini dari tahun 2015. Tapi kalau dari teman-teman sendiri kan kalau klub-klub Eropa sepak bola banyak ya. Banyak sekali. Kenapa sih milih Bayern Munchen untuk dijadikan idola dari Jerils? Kenapa? Kalau saya sih boleh mic-nya diperdekat. Kalau saya sih pertama itu suka sama satu pemain namanya Miroslav Klose. Oke. 2007 kayaknya. Terus ke Bayern. Itu kamu umur berapa di tahun 2007?
masih sekitar umur 10. Sudah suka sama Bayern Munchen? Ya, sudah suka sama Miroslav Klose. Terus cek-cek, oh ternyata dia transfer di Bayern. Dan memang suka bola waktu itu. Jadi saya ikuti terus Bayern. Sampai puncaknya 2013 sempat treble winner juara. Jadi sampai sekarang ini. Sampai sekarang masih suka. Tapi pemainnya sudah pensiun, gimana? Tetap suka sama Bayern? Tetap suka lah. Tetap suka ya. Berarti bukan hanya pemainnya, Bayernnya juga. Klubnya. Oke, kalau Mas Maulana kenapa? Kalau saya sebenarnya sedikit lucu ya, karena saya suka Bayern Munchen dari tahun 2010. 2010 saya SMA, saya sering main PS, suka pakai Bayern Munchen. Pemain yang paling saya suka dari 2010 itu Robben sama Ribéry, karena saya main ping. Lama-lama nonton, ih keren, ikut-ikut dari PS itu, dari main PS terus sampai sekarang jadi fansnya. Iya. Dulu karena main PS suka pakai itu. Suka pakai Bayern Munchen. Iya. Dan sampai sekarang, iya, sampai suka. Nah, dua-duanya suka sama Bayern Munchen, ini bahkan dari kecil ya suka ya sama Bayern Munchen. Nah, itu tadi videonya ya saudara, bagaimana Bayern Munchen berhasil untuk memenangkan Liga Champions. Tanggapan teman-teman gimana setelah performa Bayern Munchen ini menang lagi Liga Champions kali ini? Kalau saya sebenarnya biasa aja, karena kan ini biasa aja kan, idolanya menang. Ini hal yang pantas untuk Bayern Munchen tahun ini ya, sedikit sombong ya. Ini yang hal yang pantas karena dari beberapa tim yang berlaga di Liga Champions, walaupun itu kan pertandingan sempat ditunda kan, dan muncul dengan format baru. Yang satu kali pertandingan, dan Bayern Munchen salah satu tim yang konsisten, dan pas setelah lawan 8-2 itu Barcelona, saya sudah yakin, karena ada mitos di Liga Champions yang mengatakan siapa yang kalahkan Barcelona itu sudah juara, otomatis akan jadi juara di final. Dan ini terulang di tahun 2013 kan, semifinal kalau saya tidak salah lawan Barcelona dengan agregat 7-0, 4-0 di Jerman, di Spanyol 3-0, dan juara lawan Dortmund itu hari. Dan ini terulang di 2020, kalahkan Bayern Munchen dengan skor besar, menang di final. Oh, jadi teman-teman ini sudah optimis dari pada saat Barcelona lawan Bayern Munchen. Sebenarnya dari laga awalnya pun main Liga Champions kita sudah yakin, tapi ya tertambah optimis ketika menang dari Barcelona. Oke, jadi ini teman-teman patut berbangga juga ya, idolanya menjadi pemenang. Tapi ada juga nih, saya baca-baca Jurgen Klopp bilangnya ini keberuntungan bagi Bayern Munchen. Gimana dong tanggapannya? Jurgen Klopp ya, kalau menurut saya sih memang layak Bayern Munchen juara, karena secara rekor juga dia kan ini menang 30 kali. Maksudnya tidak pernah kalah dalam 30 laga. Jadi sudah pantas lah Bayern untuk juara, dengan format tim juga yang dibilang ya cukup komplit begitu. Jadi dalam 30 laga ini Bayern ini selalu menang ya, siapapun lawannya, tidak pernah kalah seperti itu. Jadi teman-teman ini selalu optimis gitu bahwa idolanya akan menjadi juara gitu. Oke, baik, selamat sekali lagi. Tapi sebelum kita lanjut lagi, saudara, ke perbincangan kita hari ini bersama teman-teman dari Strassen Jungen Bayer Makassar, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, masih bersama dengan teman-teman dari Strassen Jungen Bayer Makassar yang pagi hari ini masih bahagia banget ya setelah idolanya menjadi juara Liga Champions. Tapi saya mau tanya-tanya soal Strassen Jungen itu sendiri. Boleh. Kalau yang di Makassar juga terbentuknya 2015 pada saat itu. 2015. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri seperti apa kalau dari teman-teman? Saya boleh cerita flashback awal ketemunya. Kita kan di Bayern Munchen itu di Strassen Jungen ini kan awalnya terbentuk gara-gara di salah satu media sih, Facebook kalau saya Jadi kita ngumpul-ngumpul, cari-cari, terus ngumpul deh bikin nih Strassen Jungen Makassar. Kebetulan salah satu pengurus dari Strassen Jungen di Indonesia itu orang Makassar, jadi orang kenal. Kita buat terus untuk kegiatannya sama dengan kegiatan fans bola pada umumnya. Kita lebih banyak ke
nonton bareng, ngumpul, walaupun tidak ada pertandingan kita main futsal bareng. Ya. Tapi lebih sering itu sih, kita main futsal sama ngumpul. Kalau nonton sering juga, tapi kan biasanya kalau Liga Jerman nggak ada yang TV nasional toh, jadi kita biasa tertentu saya pertandingan besar. Oh, pertandingan. Ya, tapi kalau untuk internal biasa selalu. Oke, nah kita penasaran ya saudara ingin melihat seperti apa kegiatan mereka. Kita saksikan foto-foto berikut ini di layar kaca Anda. Oke, itu tadi ya kegiatan teman-teman dari Stressenjungan Bayer Makassar. Seru banget ya, rame banget ya. Tadi dilihat nonton bareng. Biasanya kalau nonton bareng di mana sih teman-teman? Biasanya kalau kita di base camp, tapi kalau sekarang nggak ada base camp ya. Karena kebetulan sudah lagi corona dan sudah nggak ngumpul. Jadi kalau biasanya kita nonton bareng, kita bisa kerjasama dengan fans lain. Misalnya lagi lawan seperti foto tadi lawan Juventus, kita nonton di tempatnya Juventus, sudah itu kita ke tempatnya kita. Oh seperti itu, iya, nonton di tempat lawan? Tempat lawan ya kan kita diundang, terus kita undang balik kan. Biasanya kalau Liga Champions itu kan 2 kali kan, home away. Jadi gantian gitu ya? Jadi sambil kita nonton, kita silaturahmi sama fans. Tapi kalau misalkan salah satunya kalah tetap akur kan ya? Tetap selalu. Jangan sampai iya. Ada senggol bacok gitu, betul ya. Enggak ya? Iya, karena kemenangan itu kan bonus buat kita sebagai fans lah. Untuk silaturahmi itu hal yang penting. Oke, luar biasa. Nah, kalau Stressenjungan ini sendiri cuma ada di Makassar kah atau di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan juga ada teman-teman di sana? Kalau untuk di Sulawesi Selatan kita lebih pusatnya ke Makassar doang. Iya, tapi untuk anggotanya ada yang dari Baru, Toraja, Parepare, tapi tetap untuk ngumpulnya di Makassar. Oh, tetap ngumpulnya. Iya. Jadi teman-teman yang dari luar kota datang ke Makassar. Ada, iya. Oke, tapi kalau misalkan jumlah membernya, ada berapa Jerus jumlah membernya? Sekitar 30-an. Iya. 30-an? Iya. Itu seluruh di Kota Makassar dan Makassar. dari Sulawesi Selatan? Iya. Tapi ini berarti teman-teman ini dari latar belakang yang berbeda-beda atau seperti apa? Iya, dari latar belakang yang berbeda-beda. Iya, kalau untuk fans bola kan sebenarnya suatu item yang menyatukan semua unsur, bahkan jangan pikir dari pekerjaan berbeda, kelamin berbeda pun ada. Di Stressenjungan itu ada yang cowok, cewek, bahkan ada yang dari Stressenjungan dia menikah. Oh gitu, jadi cinlok dalam Stressenjungan itu ya? Iya, ada. Yang jadi mantan di Stressenjungan itu ada. Kayaknya Mas Maulana pengalaman sekali ya? Enggak. Jerus mungkin juga ajang cari jodoh sekalian ya? Di Stressen. Oke, bercanda ya teman-teman ya. Nah, kalau dari teman-teman Stressenjungan sendiri, menurut kalian yang membuat performa dari Bayer di musim kali ini begitu gemilang, treble winner, Bundesliga menang, Liga Champions menang, itu kenapa? Menurut saya sih karena pelatihnya ya, pergantian pelatih di awal November tahun lalu. Baru 10 bulan. Track mainnya Bayer langsung jadi bagus. Pelatihnya Hans Flick. Dia mungkin mantan asisten pelatih juga di timnas Jerman. Terus ditarik jadi asisten pelatih Bayer sebelumnya, terus diangkatlah jadi pelatih Bayer yang sekarang. Iya. Terus track record mainnya langsung jadi lebih bagus. Berkat Hans Flick. Iya, Hans Flick. Iya. Jadi kalau saya tambahkan, Hans Flick ini dia tahu